putri Candi Borobudur. Di masa keemasan kerajaan Mataram kuno, Candi Borobudur berdiri megah sebagai simbol kebesaran dan keagungan kerajaan. Candi ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menyimpan rahasia-rahasia suci yang dijaga ketat oleh para penjaga kerajaan. Salah satunya adalah Dewi Mandasari, putri bangsawan yang ditugaskan untuk melindungi pusaka kerajaan yang sangat berharga. Permata mahkota singgasana yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk melindungi kerajaan dari kehancuran. Marilah kita ikuti cerita selengkapnya. Dewi Mandasari dikenal sebagai sosok yang cerdas, pemberani, dan penuh dedikasi. Ia telah mempelajari rahasia-rahasia Candi Borobudur sejak kecil, termasuk teka-teki dan mekanisme tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Namun, tugasnya sebagai penjaga rahasia candi tidaklah mudah, karena banyak pihak yang ingin merebut kekuatan permata mahkota singgasana untuk kepentingan mereka sendiri. Suatu malam, kabar buruk tiba di istana. Pasukan dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Mataram kuno telah menyerang. Raja segera memanggil Dewi Mandasari dan berkata, "Putriku, engkau adalah satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menyelamatkan permata mahkota singgasana. Bawa pusaka itu ke tempat yang aman dan jangan biarkan jatuh ke tangan musuh." Dengan hati berat, Dewi membawa permata itu ke Candi Borobudur. Ia memasuki candi melalui pintu rahasia yang hanya diketahui oleh para penjaga. Di dalam candi, ia menggunakan pengetahuan rahasia tentang arsitektur candi untuk menyembunyikan permata di sebuah ruang rahasia yang hanya bisa dibuka dengan memecahkan teka-teki kuno. Sebelum meninggalkan candi, Dewi menuliskan petunjuk dalam bentuk puisi kuno di atas lempengan batu. Puisi itu berisi kode-kode yang hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki kecerdasan dan ketulusan hati. Namun, sebelum sempat menyelesaikan misinya, Dewi terpaksa melarikan diri karena pasukan musuh telah mendekat. Ia menghilang tanpa jejak, dan rahasia permata mahkota singgasana pun terkubur bersama waktu. Ratusan tahun kemudian, di era modern, seorang arkeolog muda bernama Raden Arjuna menemukan lempengan batu bertuliskan puisi kuno di dekat Candi Borobudur. Raden, yang telah lama mempelajari sejarah Mataram kuno, merasa bahwa puisi ini adalah kunci untuk menemukan sesuatu yang besar. Ia pun memutuskan untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dengan bantuan temannya, Laras, seorang ahli bahasa kuno, Raden berhasil menerjemahkan puisi itu. Puisi itu mengarah pada sebuah lokasi di dalam Candi Borobudur yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Namun, kabar tentang penemuan ini terdengar oleh sekelompok pemburu harta karun yang tidak bertanggung jawab, dipimpin oleh Karno, seorang kolektor barang antik yang licik. Karno adalah sosok yang tamak dan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Ia mendengar tentang penemuan Raden dan segera mengumpulkan anak buahnya untuk memburu harta karun yang diyakini tersembunyi di Candi Borobudur. Karno tidak peduli dengan nilai sejarah atau budaya. Yang ia inginkan hanyalah kekayaan dan kekuasaan. Raden dan Laras memasuki Candi Borobudur pada malam hari untuk menghindari keramaian. Mereka mengikuti petunjuk dari puisi itu, melewati lorong-lorong sempit, dan memecahkan teka-teki yang melibatkan relief-relief candi. Setiap langkah mereka diwarnai dengan ketegangan, karena mereka tahu Karno dan anak buahnya sedang memburu mereka. Di salah satu tingkat candi, Raden menemukan sebuah ruang rahasia yang tersembunyi di balik dinding batu. Di dalamnya, terdapat peti kayu kuno berukir indah. Namun, sebelum sempat membukanya, Karno tiba-tiba muncul dan mengancam mereka. "Serahkan peti itu, atau kalian akan menyesal," teriak Karno dengan mata penuh keserakahan.
Raiden dan Laras berhasil melarikan diri dengan membawa peti itu, tetapi mereka terjebak di puncak candi. Karno dan anak buahnya mengejar mereka dengan tanpa ampun. Di puncak candi, Raden dan Laras berusaha memecahkan teka-teki terakhir untuk membuka peti itu. Sementara Karno semakin mendekat. Di puncak candi Borobudur, Raden dan Laras membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan permata mahkota singgasana bersinar dengan cahaya magis. Namun, mereka juga menemukan surat dari Dewi Mandasari yang menjelaskan bahwa permata itu hanya akan memberikan kekuatannya kepada orang yang tulus dan mencintai budaya bangsanya. Karno, yang tidak sabar, mencoba merebut permata itu. Namun, saat ia menyentuhnya, permata itu mengeluarkan cahaya terang dan membuatnya terjatuh. Raden dan Laras menyadari bahwa permata itu adalah simbol warisan budaya yang harus dilindungi, bukan untuk diperjualbelikan. Dengan hati-hati, Raden mengembalikan permata itu ke dalam peti. Ia dan Laras berhasil melarikan diri dari Karno dan anak buahnya, yang akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib setelah upaya mereka untuk mencuri harta karun diketahui. Raden dan Laras memutuskan untuk menyerahkan permata mahkota singgasana kepada pemerintah agar bisa dipelajari dan dilestarikan. Mereka juga menuliskan kisah ini dalam sebuah buku, menginspirasi banyak orang untuk mencintai dan melindungi warisan budaya bangsa. Candi Borobudur pun kembali menjadi saksi bisu betapa pentingnya menjaga sejarah dan identitas bangsa. Pesan moral: cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai dan melindungi warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita merawatnya untuk generasi mendatang. Demikian cerita Putri Candi Borobudur. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain dan akhirnya. Terima kasih.